Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Belajar mencintai. Sayang, Bi mencintai kamu. Pernyataan cinta Samuel dan menatap Cila dalam. Apa kamu sudah mencintai Bi sekarang? Tanya Samuel memegang tangan Cila yang berada di dadanya. Kenapa sekarang Bi jadi nuntut Cila buat cinta sama Bi? Bukannya sebelum kita nikah, Bi bilang kita menikah hanya untuk memenuhi permintaan Momi. Kata Cila yang begitu ingat akan ucapan Samuel. Samuel menutup mata, merasa menyesal telah mengucapkan kata yang tak seharusnya pada istri kecilnya. Samuel menempelkan tangan Cila ke dadanya sebelah kiri, agar Cila bisa merasakan detak jantungnya. Karena seiring kita bersama, perasaan ini berubah sayang. Jujur Samuel menatap Cila begitu dalam. Ada rasa sakit di hati ini, melihat kamu bersama pria lain. Jujur Samuel meraih kepala Cila lalu menempelkan di dadanya, meminta Cila mendengarkan detak jantungnya. Tapi Rian cuma teman Cila kok, Pi. Dan Cila gak punya perasaan lebih pada Rian selain sekedar teman. Jujur Cila. Bukan sekedar teman, tapi dia punya tempat khusus di hati kamu, tanpa kamu sadari. Kata Samuel yang bisa merasakan hal itu secara langsung. Cila emang sayang sama Rian, tapi bukan cinta. Bahkan Cila udah anggap Rian seperti kakak Cila sendiri. Cerita Cila mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu takut kan kehilangan dia dari hidup kamu? Kata Samuel. Iyalah, kan Cila sayang dia. Jawab Cila yang membuat Samuel terperanjat. Sampai hati kamu ngomong sayang sama pria lain kepada suami kamu sendiri. Kata Samuel tak menyangka. Kan udah Cila bilang, sayang sebagai kakak. Lagian kan lebih baik jujur daripada bohong. Kata Cila menatap Samuel. Entahlah Cila. Samuel bingung harus bicara bagaimana lagi. Ih, Pi kok ngambek sih? Kata Cila mengetuk-ketuk punggung Samuel yang menghubunginya. Bi, kata Cila dengan suara manja, mengangkat kepalanya ke atas kepala Samuel. Samuel meremas selimut saat terua nafas Cila begitu dekat di telinganya. Bi, suara imut manja Cila menjilat ujung cuping telinga Samuel. Nakal ya kamu, geram Samuel berbalik lalu mendidik Cila. Jangan cemburuan lagi, Cila juga sayang Bi kok. Kata Cila melingkarkan tangannya di leher Samuel yang masih mendidihnya. Bi maunya bukan sekedar sayang. Suara kecil Samuel merebahkan kepalanya di atas dada Cila. Ih, kok jadi manja? Tawa Cila mengelus-ngelus kepala Samuel yang bersandar padanya. Mungkin ketularan kamu, kata Samuel tanpa merasa malu. Fix, Samuel bisa merasakan bahwa memang hati dan perasaannya sudah menetap untuk Cila, karena kehadiran Cila mampu merubah cara bersikapnya. Cila berhasil menjadikan dirinya sebagai tempat pulang dan bermanja untuk Samuel, sehingga Samuel tak bisa memungkiri hal itu. Mulai hari ini, Bi mau kamu belajar mencintai Bi. Berbagi apapun pada Bi dan gak boleh nutupin apapun, kata Samuel mengecupi pipi kenyal Cila. Iya, jawab Cila patuh. Lalu Samuel membawa Cila merasakan pelukan hangatnya, sampai gadis kecil itu tertidur dengan cepat dalam pelukannya. Aku akan bersaing secara sehat dengan Rian, tapi aku kalah outfit dengannya. Cuma Samuel merasa minder bersaing dengan anak remaja yang gaya berpakaiannya sangat praktis tapi begitu menarik. Aku akan belajar. Semangat Samuel bahkan berpikiran untuk perawatan agar terlihat ganteng dan modis juga, seperti anak remaja seumuran Cila. Bi, bangun, kata Cila di pagi hari. Enggak, kata Samuel kembali menarik selimut tanpa membuka mata. Bangun Bi, kan harus ke kantor pagi ini.
kata gadis kecil berseragam SMA itu, duduk di ranjang membangunkan suaminya. Samuel menatap Cila yang sudah siap itu sayu. Hanya rambutnya saja yang belum dikuncir. Ayo bangun, Cila juga udah masak, kata Cila menyingkap selimut Samuel. Iya, kata Samuel dengan mata masih mengantuk. Entah mengapa Samuel merasa sangat malas bangun pagi. Baju Bi juga udah Cila siapin. Cila tunggu di meja makan ya, Bi. Kata Cila mengecup pipi Samuel merasa gemas melihat wajah bangun tidur Samuel. Temenin Bi, kata Samuel merasa malas sendiri, lalu mengajak Cila ke kamar mandi. Gadis kecil yang bersandar pada dinding kamar mandi itu tidak menutup mata sedikit pun, menatap Samuel yang tengah mandi di bawah air shower. Cila benar-benar berdamai dengan keadaan, tidak menutup mata sama sekali melihat keindahan yang tak semua orang bisa melihatnya. Samuel fokus mandi, menyapu badannya lalu menikmati dinginnya air shower yang membasahi tubuhnya. Aduh, ringis Cila malu-malu saat Samuel memergokinya yang tak berkedip. Apa yang kau lihat, bocil? Senyum manis Samuel memakai handuk di pinggang lalu mengajak Cila ke ruang ganti. Gak ada, bohong Cila melepaskan kancing kemeja yang akan dipakai Samuel. Perut Cila bisa kotak kayak gini juga gak, Bi? Tanya Cila memasang kancing kemeja yang dipakai Samuel, lalu memasang rompinya. Samuel memegang pinggang Cila, lalu menyandarkan gadis kecil itu ke dinding. Penunduk menatap Cila begitu dekat, sampai gadis kecil yang sudah ngeri itu gemetaran. Perutmu akan buncit saat bayiku tumbuh bukan kotak. Suara serak khas mafia yang terdengar begitu parau di telinga Cila. Cila hamil? Tanya Cila heran. Sebentar lagi, bisik Samuel tepat di dekat telinga Cila sambil mengelus-elus perut gadis berseragam SMA itu. Siang ini Samuel bersama Ziko dan beberapa staf pentingnya datang ke perusahaan Daniel untuk menghadiri meeting bersama beberapa kliennya, termasuk beberapa perusahaan inti yang terlibat dalam mega proyek besar mereka. Tapi langkah lebar Samuel yang akan membuka pintu ruang meeting di perusahaan Daniel terhenti saat seorang CEO muda yang dikelilingi stafnya juga menuju ke arah yang sama dengan Samuel. Halo Tuan Samuel, sapa Rian melepas kacamata hitamnya. Berhenti tepat di depan Samuel. Senyum kecut Samuel meratap Rian dari bawah ke atas yang memakai setelan kantor lengkap khas pebisnis. Sam, ayo masuk, mereka sudah menunggu di dalam, kata Daniel yang membuka pintu karena melihat Samuel berdiri di depan pintu. Tapi betapa kagumnya Daniel melihat ponakannya yang begitu anti akan dunia kantoran, tiba-tiba datang dengan setelan kantor lengkap. Rian, halo Om, senyum Rian menjabat tangan Daniel. Kamu datang untuk ikut meeting? Tanya Daniel. Iya Om. Aku akan mengurus perusahaan keluargaku mulai sekarang. Jawab Rian mantap. Itu bagus, pendapat Daniel senang. Akhirnya ponakannya mau berubah. Iya Om, aku hanya ingin Cila merasa begitu bangga padaku Om, kata Rian dengan harapan yang besar. Walaupun mungkin Cila sudah menikah, tapi Rian tetap akan memperjuangkan cintanya pada Cila. Lagian Rian merasa Cila juga belum mencintai suaminya sepenuhnya. Rian, apa kau lupa apa yang Om katakan? Berhenti mengejarnya, dia sudah punya suami. Ucap Daniel memperingati sekali lagi ponakannya itu. Apalagi melihat ekspresi Samuel yang sangat menakutkan. Bukan mengapa, Samuel adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Bahkan dia bisa melenyapkan Rian hanya dengan lirikan mata pada ajudannya. Itulah yang Daniel takutkan. Jauh sebelum dia mengenal suaminya, dia sudah mengenal, bahkan bersama denganku dalam kurun waktu yang begitu lama. Jadi tidak mungkin Cila melupakanku begitu saja. Ucapan Rian menatap Samuel remeh, lalu memasuki ruang meeting. Secara tidak langsung, Rian sudah mengibarkan bendera perlawanan pada Samuel, bahwa dia tidak akan mundur apapun yang terjadi. Samuel mengepal tangannya mencoba mewanti-wanti dirinya agar tidak menghajar Rian saat ini juga, karena mereka akan meeting dalam suasana formal.
Nekat sekali dia. Ziko geleng kepala melihat keberanian Ryan yang menantang seorang Samuel Aralfred. Samuel memasuki ruang meeting yang begitu banyak orang penting itu dengan keadaan panas dingin. Saat dia terus mencoba meredam emosinya. Kamu harus bermain elegan, Sam. Tunjukkan seberapa besar potensi dirimu. Nasihat Samuel untuk dirinya dalam hati, beratap Ryan yang ternyata sangat pintar. Dapat terlihat dari cara dia berekspresi di meeting setegang ini. Tapi sepintar apapun Ryan tetap akan kalah dengan Samuel yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia bisnis. Hampir setiap argumen yang Ryan berikan dibantah oleh Samuel dengan alasan yang begitu logis. Ziko dan Daniel hanya saling tatap, melihat Ryan dan Samuel yang tengah beradu argumen yang begitu menegangkan, sedangkan para klien mendengar dengan begitu fokus. Meeting itu berakhir dengan tepukan tangan orang-orang yang berada di ruangan itu. Final, ide Ryan dan Samuel digabungkan menjadi satu. Mereka sama-sama pintar, tanpa kekurangan sedikit pun. Setelah para klien keluar, tinggallah Samuel, Daniel, Ziko, dan Ryan dalam ruang meeting itu. Berhentilah mengejar istriku jika kau ingin aman. Ultimatum Samuel langsung pada Ryan yang berdiri di depannya. Tidak begitu cara pria sejati bermain, kata Ryan memandang King Mafia di depannya. Kau memang berkuasa, bahkan kau bisa membunuhku detik ini juga. Tapi satu yang perlu kau ingat, Cila sangatlah membenci seorang pembunuh. Pernyataan Ryan begitu valid, bahkan Samuel mendengar itu langsung dari mulut Cila. Jadi, jangan sampai kematianku yang menjadi alasan Cila membencimu. Tatapan sebelah mata Ryan pada Samuel. Lalu setelah pamit pada omnya dia pun pergi. Tidak, kali ini Samuel beneran bingung harus apa. Ryan ternyata bukanlah saingan yang mudah dikalahkan. Bahkan dia sangat santai tapi mencekam. Aku tidak mendukung siapapun di sini, karena posisi kalian berdua sama di hatiku. Pernyataan Daniel dalam keheningan. Tapi jika kau mencintai Cila, luluhkanlah hatinya dengan caramu, dan biarkan Ryan berjuang dengan caranya. Selagi itu tak melampaui batas, kata Daniel menatap Samuel. Akhirnya, Cila akan memilih di mana dia ingin menetap dan salah satu dari kalian harus merelakan, sambung Ziko. Tidak, Cila itu istriku. Aku tak akan merelakan dia untuk siapapun, tegas Samuel. Itu artinya kau belum sampai di puncak mencintai yang sesungguhnya, Sam. Cinta yang ada di dalam hatimu hanyalah sebuah ambisi, obsesi, dan keegoisan, kata Daniel sebagai seorang sahabat. Apa maksud kalian? Tanya Samuel yang merasakan ucapan Daniel sangatlah mendalam. Cinta yang sesungguhnya adalah bagaimana hati ikhlas menatap orang yang kita cintai. Bahagia walaupun bukan dengan kita, jawab Ziko. Dan cinta yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam itu sebuah pengorbanan, Sam, bukan tentang memiliki, sambung Daniel. Kau memang lebih dewasa dari Ryan, tapi cara mencintaimu dengannya berbeda kelas, Sam, kata Ziko terang-terangan. Aku tahu itu. Samuel memejamkan mata. Cara mencintai Ryan kalau dipikir memang luar biasa. Mencintai dalam diam, menjaga dalam perlakuan, bahkan mengayomi dalam sebuah ikatan teman, serta tak pernah terbesit niat jahat walaupun situasi memungkinkan. Benar-benar tulus. Sudah saatnya aku menerima karma. Selama ini hari-hariku hanya dihabiskan dengan bermain wanita. Rasanya tak pantas kalau aku mendapat wanita baik hanya dengan mudah saja. Ucapan sendu Samuel. Aku harus berjuang keras, meluluhkan hati Cila, dan mendapatkan cinta yang membuatnya menetap di sampingku. Ucapan Samuel dengan tekad membaranya. Kami mendukungmu, Sam. Senyum Ziko dan Daniel memeluk Samuel sebagai seorang sahabat. Samuel pulang, melewati pintu di lantai 2 apartemen bersama Daniel dan Ziko. Namun saat mereka melewati lorong apartemen yang begitu sepi, mereka geleng kepala melihat hal yang dilakukan gadis kecil berseragam SMA itu. Setelah mengetuk pintu apartemen orang, gadis kecil itu berlari kembali masuk ke dalam apartemen dan menutup pintu. Orang yang punya apartemen membuka pintu, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Sialan, umpat pria dewasa itu keluar kembali. Ada yang mengetuk pintu, tapi pas dibuka tak ada orangnya.
Kami ke atas ya, Sam. Kekeh Daniel bersama Zico meratap Samuel yang sudah geram dengan kelakuan istri kecilnya. Mereka menuju lantai 16. Samuel menghampiri Cila yang ikutan keluar apartemen saat orang sudah heboh dengan ketukan pintu. "Bi," kata Cila tanpa dosa juga ikutan mencari orang jahil itu bersama orang apartemen sekitar. Samuel menarik tangan Cila, membawa gadis nakal itu masuk dan segera menutup pintu. Harayak Cila saat Samuel tanpa aba-aba menyandarkan tubuhnya ke dinding, lalu menciumnya dengan begitu menuntut. "Bi, ganas," sesak nafas Cila setelah Samuel melepas ciumannya. Bersambung.